kembali di channel YouTube Elita dan Mocin. Mocin. Di posting YouTube kali ini, aku nggak mau bahas tentang mata kuliah, tapi gimana caranya bikin posting di YouTube untuk presentasi mata kuliah. Oke, sebelum ke cara membuat presentasi YouTube yang lumayan, kita bahas dulu ya kesalahan membuat presentasi di YouTube. Yang pertama, membaca laporan. Jangan banget. Contohnya gini ya. Ini HP-nya taruh depan gini ya. Faktor langit adalah suatu titik pada suatu bidang di dalam suatu ruangan adalah perbandingan tingkat pencahayaan langsung DAD langit di titik tersebut. No, jangan lakukan itu. Ya, kalau bisa jangan membaca seperti ini. Tapi pahamilah poin-poinnya. Kesalahan berikutnya nomor 2, kalian memvideokannya di tempat yang gelap. Kalau bisa lampu itu dinyalakan. Nah, gini kan lebih enak kan? Jadi videonya bisa lebih jelas. Kalau perlu, itu bisa dipasang lampu belajar di depan kalian supaya semakin terang. Sebenarnya kalau kalian lihat di TV, artis itu cantik-cantik, itu salah satunya karena lighting. Jadi penerangannya itu terang banget, jadi cerah. Mocin kalau lampunya terang jadi ganteng juga nggak? Cin. Kesalahan ketiga, pengambilan sudut yang salah dan juga background yang salah. Jadi misalkan sudutnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak kan? Nggak enak ini terlalu ke bawah. Atau gini, nggak enak terlalu ke bawah. Jadi yang pas saja sejajar. Ini kalau saya tinggi juga bagus ya. Dan backgroundnya itu kalau di kosan backgroundnya itu dirapikan dulu. Jangan backgroundnya itu baju-baju kotor itu jadi background semua. Cari paling enggak dinding kosong seperti ini atau yang ada hiasan-hiasannya dikit gitu nggak apa-apa. Yang penting bukan background yang rame dan berantakan. Kesalahan keempat, kalau kita bikin presentasi online dan diupload ke YouTube, pasti syuting dan take-nya nggak mungkin satu kali, pasti beberapa kali, karena kemungkinan kita melakukan kesalahan akhirnya harus di take lagi. Nah itu kalau ngeditnya, tolong dilihat bener-bener ini mana video take-nya yang salah dan mana yang enggak, atau kadang ada yang kelewat. Yang kemarin itu ada tugas ke mahasiswa, lalu yang diupload itu mungkin ada yang lupa ya, nggak keedit kayak gini. Videonya belum dimatiin tuh. Dan itu untuk presentasi tugas UAS. Kesalahan kelima yang menurutku itu fatal banget adalah membuat video mengenai Microsoft Word kalian. Contohnya kayak gini ya. Tugas, lalu dia tuh memvideo tugas kayak gini, lalu tinggal dibaca. Cara mengumpulkan tugas di Edmodo, sign up atau sign in di web Edmodo, join group. Nah ini yang di video sambil dibaca, itu salah. Nah ngapain saya mau lihat video kalian kalau kalian baca Microsoft Word-nya aja. Saya kan bisa baca sendiri, kecuali kalau yang ditampilkan itu adalah Microsoft PowerPoint, itu masih oke. Sekarang ayo kita coba membuat video presentasi kuliah. Di belakangku ini tempat pembuatan materi mata kuliah online. Sorry ya berantakan, jadi ini alat-alat yang aku pakai untuk membuat materi mata kuliah. Yang pertama di sini aku pakai kamera Fujifilm mirrorless. Sebenarnya nggak perlu ini, nggak apa-apa sih. Yang penting itu tripodnya. Lalu setelah itu ini papan putih, ini kabel untuk memindahkan data. Papan putih, spidol warna-warni, penghapus. Nah setelah itu ini background putih sederhana dan ada hiasan-hiasannya, yaitu dari dulu udah di situ sih. Backgroundnya nggak ada lagi soalnya di rumah ini. Plus laptop
Ini untuk PPT, HP untuk ngedit. Dan di sini ada lampu belajar. Kalau penerangannya kurang, biasanya aku tambahin pakai lampu belajar ini. Jadi biasanya kalau introduction dan juga penutupan, saya menggunakan kamera ini untuk ngerekam. Sebenarnya nggak perlu kamera mirrorless juga nggak apa-apa, yang penting ada tripod dan juga ada HP-nya, bisa pakai HP. Lalu jika akan merekam PPT, saya menggunakan aplikasi ini, OBS, dan ini tinggal di start recording aja. Kita lihat ya contohnya kayak gimana. Ini tadi sudah start recording ya, pakai aplikasi OBS 25. Ini aku pakai yang portable, jadi nggak perlu install dulu. Nanti linknya akan aku sertakan di description box. Ini pakai yang display capture. Nih, pakai yang ini. Tampilannya seperti ini. Setelah itu tinggal buka PPT. Nah, mau nampilin PPT yang mana nih? Misalkan PPT ini. Tinggal di play seperti biasa. Lalu kita berbicara seperti biasa. Nih, konsumsi energi di bangunan bla 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 seperti biasa. Kalau sudah selesai, tinggal di stop recording. Biasanya aku recordnya itu per 1 atau 2 slide karena aku sering melakukan kesalahan. Jadi daripada take berulang-ulang dari awal, aku take-nya itu per 1 sampai 2 slide. Kenapa sih saya memilih merekam introduction dan juga penutupan dengan wajah saya seperti ini? Karena kalau hanya menggunakan PPT dan juga suara, itu kan kita nggak tahu ya yang sebenarnya presentasi itu siapa. Dan kalau saya pribadi pun saat melihat YouTube, saya itu lebih senang melihat wajah orang daripada hanya melihat PPT-nya aja. Ya nggak? Jadi paling nggak introduction dan closing itu pakai wajah kalian seperti ini. Untuk presentasi rumus-rumus biasanya saya menggunakan whiteboard kayak gini dan juga spidol dan penghapus. Lalu saya langsung tuliskan di sini. Dan di sini ada kamera. Nah, yang sudah merekam dengan posisi yang pas. Setelah take tadi pakai kamera mirrorless atau bisa juga pakai HP dan juga pakai aplikasi OBS di laptop, itu aku pindahkan ke HP karena aku nggak tahu cara ngedit video di laptop gampangnya gimana, itu nggak tahu. Jadi aku ngeditnya itu pakai HP, pakai aplikasi InShoot, INSHOOT ya, pakai aplikasi itu. Coba kita lihat ya. Aku salah nyebut aplikasinya adalah InShoot. Nah, ini yang O-nya 1. Nanti buat barunya tinggal new kayak gini. Lalu dipilih tadi PPT-nya pakai ini. Oke. Dan ini misalkan di oke, lalu tinggal diterima aja karena tadi start recordingnya kan displaynya seperti ini ya. Ya kan, lalu dipotong sampai dia menampilkan PPT. Nah, oke. Akhirnya juga sama. Nah, kayak gini. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan tulisan, misalkan MR. Nah, tulisannya itu dipasang maunya sampai detik keberapa. Bisa digeser-geser juga. Bisa juga ditambah musik. Ini bisa ditambah musik, bisa ditambah efek. Nah, ini misalkan tambah efek, bisa juga. Ini tadi closing, tinggal diterima aja. Ini karena nge-record sendiri kan. Nah, gini. Ini juga sama yang akhir. Biasanya aku play lagi, terutama pada perbatasan seperti ini kadang ada kesalahan. Kalau sudah tinggal di save. Mau pilih yang berapa? Biasanya aku pilih yang 720. Iklan ya, tunggu.
selesai di save dan juga convert lumayan 5 menit sampai 10 menitan tergantung videonya seberapa besar, lalu tinggal di share. Ini di share di YouTube. Nah, ini otomatis sudah nyambung ke akunku. Tinggal dikasih judul. Ini judulnya, lalu ini descriptionnya. Oke, tinggal di share aja. Nah, nanti kalau sudah siap, tinggal di share link aja. Gampang kan? Nah, itu tadi cara membuat video presentasi di YouTube yang lumayan. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye, miau miau.